Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kali ini ingin membahas materi tentang risk assessment. Next, Kak. Oke, untuk anggota kelompoknya sama seperti minggu kemarin, ada Kak David Bernardo Lim 10-18-10-14, Kak Asmi 10-18-10-42, Kak Samsul Bahari 10-18-10-72, kemudian ada Emma 10-19-10-24, ada Reza 10-19-10-54, dan saya sendiri Zidan 10-19-10-92. Next. Untuk outline-nya sendiri pada materi ini itu ada 4. Yang pertama ada risk management basics, yang kedua ada risk assessment component, yang ketiga ada threat assessment methodology, dan yang terakhir ada vulnerability assessment. Next. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas tentang risk management basics. Next. Apa sih risk management basics itu? Ini tuh merupakan manajemen risiko yang menyangkut topik umum, membahas bagaimana semua risiko dikelola di seluruh perusahaan. Jumlah dan jenis risikonya yang dihadapi perusahaan di dunia saat ini sangat banyak dan sangat beragam. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Berikut ini adalah 4 fase dari risk management basics. Yang pertama itu ada threat assessment, lalu ada vulnerability assessment, lalu ada impact assessment, lalu yang terakhir risk mitigation strategy development. Oke, berikut ini adalah diagramnya. Jadi di dalam risk management masuk ke dalam risk assessment atau penilaian risiko. Jadi di dalam itu ada pertama itu adalah threat assessment yaitu penilaian ancaman. Jadi dianalisa, baru masuk ke vulnerability assessment, lalu dianalisa lagi pada perusahaannya, lalu masuk yang terakhir yaitu impact assessment. Nah, di sini setelah dianalisa impact-nya, itu adalah akhir dari penilaian risiko. Setelah itu dia akan masuk ke risk mitigation strategy development. Jadi mana akan dibuat sebuah manajemen risiko, kayak rencana manajemen risikonya. Oke. Jadi risk management basic itu dalam menilai ancaman pada kelangsungan bisnis dan rencana pemulihan bencana dapat menggunakan kerangka kerja yaitu people, proses, teknologi, dan infrastruktur untuk memastikan bahwa semua aspek bisnis dapat dilihat dengan baik. Dan di bawah ini dapat dilihat bahwa risiko itu adalah threat, likelihood, ditambah vulnerability, ditambah sama impact. Itu adalah risk. Jadi berikut ini adalah 3 purpose of risk management. Yang pertama yaitu mengamankan sistem lebih banyak seutuhnya, memungkinkan manajemen dalam membuat keputusan pembelian teknologi informasi yang baik, dan memungkinkan manajemen untuk mengotorisasi sistem teknologi informasi. Jadi manajemen risiko TI itu sering menggunakan siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC model. Sehingga pada saat dilakukan penilaian business continuity atau disaster recovery, sistem itu harus sistem yang akan dipertimbangkan dan akan dikembangkan dan diimplementasi itu harus dinilai semua. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan membahas risk assessment komponen. Next. Business continuity dan disaster recovery dimulai dari risk assessment yang menyeluruh. Risk assessment merupakan bagian dari proses bisnis yang lebih besar yang ditemukan di sebagian besar bisnis. Ancaman dan sumber ancaman perlu dilihat dari internal dan eksternal perusahaan, serta dalam menilai risiko berdasarkan dari potensi risiko terhadap people, proses, teknologi, dan infrastruktur. Next. Di sini ada risk assessment dimulai dengan menilai semua potensi ancaman dan analisa dari ancaman tersebut. Dan keluaran fase ini adalah masukan pada fase vulnerability assessment. Lalu ada 4 komponen risk assessment. Yang pertama ada threat assessment, vulnerability assessment, impact assessment, dan terakhir risk mitigation strategy development. Dalam sudut pandang IT-centric, perangkat keras, perangkat lunak, tampilan antarmuka, orang yang mendukung sistem IT, pengguna IT, data, informasi, dan catatan, proses yang dilakukan sistem IT, nilai atau kepentingan bagi seluruh organisasi, dan sensitivitas sistem dan data merupakan hal penting atau komponen utama dalam penilaian risiko. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Kemudian yang ketiga itu ada Threat Assessment Methodology. Threat Assessment Methodology itu adalah metodologi penilaian ancaman yang mungkin berguna bagi kita untuk mengevaluasi berbagai ancaman. Intinya ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan pendekatan ini. Pertama itu adalah menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana Anda mencoba menggunakan angka pasti untuk mewakili ancaman, kerentanan, dan dampak. Dalam beberapa perusahaan, ini mungkin norma atau mungkin diperlukan karena alasan tertentu. Kedua itu adalah metode pendekatan kualitatif, di mana Anda mencoba untuk mendefinisikan ancaman relatif, kerentanan, dan dampak. Anda mungkin menggunakan bahasa kualitatif atau berbasis nilai seperti tinggi, sedang, dan rendah. Dan quantitative treatment assessment. Penilaian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai pengamatan yang melibatkan pengukuran dan angka. Mereka spesifik dan dapat diukur. Jika Anda mengatakan server lebih mahal $850 daripada desktop system, Anda membuat pernyataan kuantitatif. Untuk membuat penilaian kuantitatif, kita perlu memastikan bahwa kita membandingkan apel dengan apel. Maksudnya itu, angka yang dikonversikan ke angka apel dengan apel. Maksudnya itu kita membandingkan hal yang sama. Misalnya seperti sebuah angka yang dikonversikan ke angka tahunan. Misalnya jika Anda memiliki pemadaman listrik setiap tahun, pemadaman listrik tahunan akan menjadi 0,5 kemungkinan pemadaman. Jika pemadaman terjadi setiap 4 tahun sekali, Anda memiliki peluang 25% atau 0,25 per tahun. Karena risikonya hanya 1 dari 4 bahwa Anda akan mengalami pemadaman listrik pada tahun tertentu. Angkanya semuanya harus disetahunkan sehingga perbandingannya akurat. Nah, mari kita lihat diagram risiko. Ingatlah Mari kita lihat diagram risiko. Ingatlah bahwa kami akan menghitung beberapa dari angka-angka lain ini melalui penilaian kami. Nanti di bab ini dan di bab-bab berikutnya, kami akan menghitungnya di bagian ini sehingga Anda dapat melihat cara kerja proses dan kemudian Anda dapat mengembangkan sisa nilai input yang diperlukan nanti saat Anda mengembangkan data. Lanjut. Ada kualitatif threat assessment. Nah, kualitatif threat assessment sendiri merupakan penilaian kualitatif yang menggunakan kata-kata atau nilai relatif untuk mengungkapkan risiko, biaya, dan dampak. Nah, langkah dalam menggunakan sistem kualitatif adalah menentukan skala yang ingin digunakan dan kemudian menggunakannya secara konsisten. Next. Nah, saat menilai kemungkinan, kita dapat menentukan skala yang sesuai untuk organisasi. Nah, adapun tabel setelah ini menunjukkan matriks kemungkinan yang dikembangkan oleh National Institute of Standards dan Teknologi. Matriks ini khusus untuk kerentanan risiko keamanan, tetapi memberikan manfaat yang baik. Contoh bagaimana mendefinisikan jenis penilaian kualitatif ini. Selanjutnya. Nah, ini tabel yang dimaksud, terdapat 3 kemungkinan, tingkat kemungkinan, yaitu yang pertama ada high, medium, dan low. High sendiri merupakan sumber ancaman yang cukup mampu dan kontrol untuk mencegah kerentanan dari yang dilakukan tidak efektif. Kemudian yang medium itu sumber ancaman termotivasi dan mampu, tetapi mengendalikan beberapa di tempat yang dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan kerentanan. Dan terakhir, low itu sumber ancaman yang tidak memiliki motivasi ataupun kemampuan atau kontrol untuk mencegah atau setidaknya secara signifikan menghambat kerentanan dari yang dilakukan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah vulnerability assessment atau penilaian kerentanan. Kerentanan
Cek. Kerentanan didefinisikan sebagai kerentanan atau keterpaparan sesuatu terhadap bahaya atau ancaman. Contohnya kerentanan dalam program perangkat lunak adalah kelemahan yang menimbulkan masalah yang dapat ditemukan atau dieksploitasi pada perangkat lunak tersebut. Selanjutnya ada vulnerability assessment phase atau fase penilaian kerentanan. Di sini penilaian kerentanan itu dilakukan dari hasil risk assessment sebelumnya. Nah, jadi risk assessment itu kan ada merumuskan ancaman. Nah, di sini kita mencari tahu apakah kerentanan itu ada sangkut pautnya dengan ancaman yang telah dirumuskan. Nah, bagaimana caranya? Maka proses yang dilakukan adalah corporate vulnerability analysis atau menganalisis kerentanan terhadap ancaman-ancaman yang ada. Kemudian hasil yang diperoleh akan diteruskan untuk penilaian impact atau impact assessment. Next. Proses penilaian kerentanan ini menggunakan hasil output dari fase penilaian ancaman atau risk assessment sebelumnya. Daftar ancaman dan sumber ancaman dievaluasi dengan cermat terhadap setiap kemungkinan kejadian, termasuk bagaimana nilai kerentanan aset perusahaan terhadap ancaman-ancaman tersebut. Aset dan operasi perusahaan mungkin sangat rentan terhadap peristiwa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi, seperti gempa bumi atau letusan gunung berapi, atau juga banjir. Oleh karena itu, faktor-faktor ini perlu dievaluasi. Kita dapat membuat nilai risiko keseluruhan untuk setiap sumber ancaman. Kemudian ada 4 faktor dari BCP, yaitu people, proses, teknologi, dan infrastruktur. Dari keempat faktor ini pasti memiliki vulnerability atau kerentanan. Yang pertama adalah people. Manusia itu rentan. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Ancaman dan kerentanan dalam sudut pandang ini akan membantu tidak hanya dalam menemukan nilai risiko keseluruhan dari setiap sumber ancaman, tapi juga dalam mengembangkan strategi mitigasi yang efektif nanti. Kemudian adalah proses. Perusahaan pasti memiliki proses bisnis, terutama untuk operasi TI normal ataupun minor. Pemadaman listrik dan kegagalan peralatan mungkin menjadi ancaman yang mengganggu standar operasi perusahaan. Selanjutnya, untuk teknologi, jelas teknologi rentang terhadap berbagai sumber ancaman, dan sebagai profesional TI, kita pasti menyadari beberapa kerentanan tersebut. Selanjutnya ada infrastruktur. Jadi infrastruktur juga memiliki kerentanan. Contohnya adalah bangunan yang rawan banjir jika berada daerah dataran rendah atau di lokasi berpotensi banjir. Namun jika bangunan berada di puncak bukit, kemungkinan tidak akan mengalami kebanjiran. Namun masih ada kerentanan infrastruktur lainnya yang dapat menyebabkan banjir internal. Contohnya adalah banjir akibat kerusakan pipa dalam fasilitas perusahaan. Baik, sekian dari presentasi kami. Selanjutnya adalah memasuki waktu diskusi. Apakah ada pertanyaan? Tes izin masuk. Kak David bisa balik ke PPT 8 atau 9 nggak, Kak? Yang bagian tujuan manajemen risiko. Ini. Ya ini, Kak. Nah, itu kan di poin 3 tuh ada memungkinkan manajemen untuk mengotori sistem TI. Nah, itu
kakak-kakak sama teman-teman ada yang tahu nggak maksudnya mengotori sistem TI itu maksudnya apa? Oke, itu sebentar ya, aku coba cari dulu semuanya. Izin menjawab. Mungkin yang Suara lain saya yang masuk? bisa jawab yang sebentar. Iya kak, masuk kak. Oke, jadi memungkinkan manajemen untuk mengotorisasi sistem TI. Nah, apa sih mengotorisasi itu? Mengotorisasi itu maksudnya memberikan semacam hak akses gitu ke dalam sistem TI-nya. Jadi hanya orang yang mempunyai akses yang dapat masuk ke sistem TI-nya gitu. Jadi itu hal itu nanti akan diatur oleh manajemennya gitu. Kira-kira seperti itu. Oke kak, makasih banyak kak Sam. Nah, kira-kira yang lain ada topik yang mau didiskusikan mengenai materi ini? Dari saya ada sih Kak. Saya penasaran tentang itu. Ada nggak sih contoh dari manajemen risiko atau risk management yang ada di suatu organisasi atau perusahaan gitu? Mungkin teman-teman atau kakak-kakak bisa jawab ya. Soalnya saya masih bingung yang bagian situ sih. Ini contohnya ya, maksudnya contoh manajemen risikonya gitu. Iya benar Kak. Kalau dari yang ku baca dari referensi yang dikasih, itu kayak contohnya kayak di sebuah bilang aja dinas pemerintahan gitu. Kalau misalnya kayak ada pemadaman listrik. Nah, kalau misalnya ada pemadaman listrik kan biasanya kayak bakal berefek gitu ya ke operasi bisnisnya mereka yang kayak sekarang sudah digital semua. Jadi mereka itu harusnya apa ya? Langsung membahas apa saja sih yang bakal jadi dampaknya kalau misalnya terjadi pemadaman listrik. Apakah dampaknya itu bakal kayak tadi yang dijelaskan, apakah bakal tinggi atau bakal rendah gitu. Itu nanti bakal dihitung ke yang tadi ada prosedur penilaian risikonya. Maaf kalau bisa kurang jelas. Oh udah jelas sih Kak, udah cukup. Makasih banyak ya Kak. Izin menambahkan. Yang lainnya mungkin ada yang mau bantu jawab atau ada contoh lain. Suaraku masuk. Masuk Kak. Oke. Izin menambahkan ya teman-teman. Untuk contohnya sendiri itu contoh yang sudah terjadi gitu ya. Misal itu ada di yang sudah diterapkan oleh PT Angkasa Pura. Nah, jadi PT Angkasa Pura itu udah ngebuat penerapan manajemen risiko berbasis website itu. Jadi mereka itu meluncurkan penggunaan aplikasi berbasis website. Teman-teman bisa cek di irisk.ap1.co.id. Nah, itu untuk melakukan penerapan manajemen risiko dan melakukan pemantauan risiko yang dilakukan secara berkala sejak tahun 2019. Kenapa sih ini dibuat itu? Sebenarnya tujuannya untuk memudahkan pemilik risiko atau yang biasa disebut risk owner dalam melakukan input risiko sampai dengan memonitoring risiko yang mereka kelola secara berkala tadi. Kemudian juga memberikan informasi terbaru kepada manajemen dalam hal pengembangan keputusan dan ditujukan untuk dapat meningkatkan budaya risiko di lingkungan dari PT Angkasa Pura itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Oh, terima kasih banyak Kak atas tambahannya tadi. Sudah cukup jelas. Oke, baik. Dari teman-teman yang lain ada topik yang mau dibicarakan atau pertanyaan atau ingin menambahkan dari topik-topik yang sebelumnya gitu.
Dari saya sudah cukup jelas sih, Kak. Oke, dari yang lainnya apakah ada yang mau didiskusikan lagi? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau saya kayaknya udah sih, Kak. Kalau begitu, kalau misalnya sudah nggak ada yang ingin didiskusikan atau yang ingin ditanyakan, mungkin bisa diakhiri ya diskusinya. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.